saya melihat kalau Jawa Barat ingin melompat, itu harus ada terobosan. Bukan hanya memelihara yang sudah ada, gitu ya. Nah, jadi harus ada terobosan. Terobosan itu kita sebut dengan inovasi. Jadi saya merancang sebuah birokrasi, di mana birokrasi ini harus punya gagasan, harus punya ide baru, gitu ya, untuk membawa lompatan. Kedua, kita berhasil karena ada kolaborasi. Jadi sebenarnya rumusnya dua. Satu, harus punya gagasan dan inovasi. Dua, harus berkolaborasi. Nah, digital itu tidak lagi dijadikan sebagai subbagian dari pembangunan. Dia itu udah jadi budaya. Semua urusan di Pemprov Jawa Barat ini sekarang disentuh oleh digital. Dari birokrasinya, dari masyarakatnya, dari pendidikannya, dari apapun. Jadi si misi yang ada 6 itu pun itu dibalut oleh yang namanya akselerasi digital. Contoh, visi yang pertama tentang manusia Pancasila dan bertakwa ya. Kita ada dakwah digital ya. Jadi me-YouTube-kan dakwah misalkan. Kemudian namanya kitab-kitab kuning para kiai itu sudah saya transfer ke digital ya. Basisnya. Kemudian kredit kepada masyarakat berbasis rumah ibadah, juga pendaftarannya juga digital. Nah, jadi digital itu bagi saya adalah kultur. Apapun judul visi misinya, digital itu adalah kolamnya, ekosistemnya. Kita berada di ekosistem digital. Itulah kenapa digital mempengaruhi semua lini kehidupan di Jawa Barat. Tugas pemimpin itu adalah mengambil keputusan. Keputusan itu datang kalau ada datanya yang baik. Makanya saya lahirkan sebuah slogan kan, good data, good decision. Bad data, bad decision. Dan kadang-kadang no data, no decision. Nah, itu satu. Kedua, kita tidak boleh lambat dalam melakukan pelayanan publik. Jadi kebutuhan data dan pelayanan publik yang cepat itu hanya bisa dilakukan oleh namanya digital. Selama ini kita membutuhkan akselerasi digital itu menggunakan pihak ketiga kan, konsultan kan gitu, itu prosesnya lama. Nah, daripada lama akhirnya kita bikin dapur sendiri gitu. Dulu kebutuhan itu disuplai oleh pihak ketiga, orang luar kan. Nah, sekarang kita bikin. Kita mengcopy dari Inggris. Di Inggris itu ada UK Digital Service. Saya kirim orang ke sana di awal jabatan. Pulang-pulang kita bikin strukturnya. Di situ ada 80-an anak muda, lulusan dalam dan luar negeri, yang pintar-pintar, jago coding kan gitu ya. Dikumpulkan di dalam unit kerja yang namanya Jabar Digital Service. Ini kan namanya kolaborasi, kan bukan PNS mereka tuh, dan dia berinovasi. Jadi sebanyak apa aplikasi yang dihasilkan oleh dapur Jabar Digital Service, sebanyak problem. Kalau problemnya ada 10, kita bikin 10, problemnya ada 1000, kita bikin 1000. Yang terbaik ada 2 lah saya kutip ya, karena banyak sekali. Satu, Sapa Warga. Sapa Warga itu didesain sebagai super apps. Tidak boleh lagi nanti di suatu masa ada layanan kali 40-an dinas, 40-an aplikasi kan kebanyakan. Semua dikumpulkan, cukup anything, everything about West Java ada di satu apps namanya Sapa Warga. Ini menjadi percontohan juga karena nggak mudah mengintegrasikan semua kerumitan pembangunan dalam satu apps, tapi bisa. Yang kedua, contoh terbaik adalah Picobar aplikasi ya. Pusat Informasi dan Koordinasi COVID Jabar, kan kira-kira begitu. Dulu Kang, orang minta data harian COVID, minta jadwal vaksin, minta bantuan bansos, minta rumah sakit di mana yang kosong, minta oksigen. Wah, semua tercerai-berai kan. Dikumpulkanlah oleh Jabar Digital Service dalam satu apps. Jadi dalam satu apps ada jendela namanya fitur-fitur kan. Sehingga manajemen kita menjadi sangat baik.
kita tuh rumit, penduduknya 50 juta. Jadi waktu COVID tuh provinsi yang paling terancam itu kan Jawa Barat, karena penduduknya besar. Nah, akhirnya kita diberi penghargaan oleh UNDP, diapresiasi sebagai salah satu provinsi yang paling solid, terintegrasi dalam menangani manajemen COVID. Nah, si Pikobalnya juga dapat penghargaan, ya, sebagai contoh. Tugas pemimpin adalah mensimplifikasi kompleksitas. Itu kan satu-satu tuh permintaan warga, satu-satu dijawab, satu-satu dibikin apps-nya kebanyakan. Nah, kembali lagi, disimplifikasi, jadi satu app. Jadi Jabar Digital Service salah satu warisan legacy saya dalam dunia digital yang paling juara. Karena semua urusan oleh satu dapur yang namanya Jabar Digital Service. Gara-gara itu, saya sampaikan satu revolusi besar. Sebelum digital datang dan diakselerasi oleh COVID, anak-anak muda Indonesia menganggap rezeki itu ada di kota. Harus hijrah ke Bandung kalau orang Jawa Barat. Harus hijrah ke Jakarta supaya jadi orang sukses, tuh, ke Surabaya. Oleh digital, teori itu berubah. You can work from anywhere. Asal koneksi digitalnya ada, paham bisnisnya juga bisa dijual secara jarak jauh, maka lahirlah slogan dari saya, tinggal di desa, rezeki kota, bisnis mendunia. Itu kalimat very powerful. Menjadikan Anda bisa kerja di mana saja di Republik ini, tetap punya income Jakarta, sehingga tidak harus hijrah, asal ada akses digitalnya. Tanpa akses digital, kalimat itu tidak bermakna, kan? Nah, makanya saya dorong teori itu ke dalam sebuah proyek namanya Petani Milenial. Ya, petani milenial ini 6.000 udah saya wisuda, Kang. Setahun saya suruh kerja, cara produksinya pakai digital, tadi ngasih makan ikan pakai HP, nyiram tanaman, jualan, pinjam duitnya pakai HP, jual beli dan sebagainya. Dan membuktikan ternyata mereka bisa pendapatannya setara kota. Nah, jadi menurut saya yang paling luar biasa di era sekarang itu adalah mengubah persepsi bahwa kerja itu harus di kota, di pusat ekonomi, enggak lagi. You can work from anywhere. Dan gara-gara COVID, kita dipaksa untuk memahami teori ini untuk survive sebagai manusia. Saya akan melakukan income ekonomi digital, contohnya. Pak Gub, kalau pensiun apa? Saya ngendorse. Itu ekonomi baru digital, kan? Tanpa digital saya nggak bisa ngendorse. Kenapa? Saya punya follower Instagram 20 juta. Kemarin udah ada yang berteori, Pak, setelah diposting 75 juta. Ya lumayan. Saya bilang 2 kali aja sebulan. udah sejahtera. Udah jempol. Itu ekonomi yang tidak lahir di luar logika digital. Maka lahirlah profesi idaman baru namanya konten kreator. Betul? Dulu orang kerja ingin di korporasi, kerja kantoran. Sekarang anak-anak Gen Z nggak begitu. Di mana ada cuan, di mana bisa, maaf ya, ada live shopping dengan aplikasi, dengan merek e-commerce, kan? Sekian jam, sekian miliar. Jadi ada perubahan, Kang, dalam pola pikir generasi muda yang orang tua harus pahami. Saya juga belajar tadi yang namanya monetisasi digital. Saking agresifnya dan inovatifnya Jawa Barat membuat Jabar Digital Province, total penghargaan dalam dan luar negeri itu 84 penghargaan, ya, untuk 5 bidang. Dan sebagian itu dari luar negeri, Kang. Itu yang saya bangga. Contoh desa digital, ya, itu penghargaannya banyak. Tapi saya nggak ambil, karena pas dapat penghargaan COVID datang lah kira-kira. Kita mengalahkan, saya ingat kategorinya itu inclusivity digital, ngalahin inovasi dari New Zealand dan Australia. Jawa Barat menang, Kang. Nah, dan hasilnya sekarang desa miskin kami 2018 ada 1000, sekarang 0. Karena kami latih ekonomi baru, kita bawa anak-anak muda ke sana. Ada merek sabun, dulu door to door di sebuah kampung, omsetnya di bawah 5 juta lah. Setelah dilatih dia bahwa Anda bisa jualan tidak hanya di kampung Anda bisa jualan ke seluruh Indonesia, kan? Dilatihlah fotografinya,
namanya digital. Saya bilang fotografi penting. Nah, diakses, dibukakan. Sekarang omsetnya lebih dari 100 juta. Hanya mengubah mindset dari jualan door to door. Bendanya sama. Mengubah mindset door to door. Dan mereka paham kalau digital, visual harus bagus. Mereka belajar fotografi kan. Tapi ada juga yang menarik begini. Ada yang kembali manual. Saya dengan Bu Sri Mulyani pernah nanya ke ibu-ibu orang Bandung juga. Ibu-ibu itu jualan boxer, celana cowok. Dia jualan ke Instagram. Tapi dia akhirnya tutup. Kenapa tutupnya? Karena kewalahan. Pesanannya melompat, dia tidak siap. Coba, kebayang nggak? Nah, jadi itu contoh. Pada saat dia mau, dia tidak mempersiapkan. Dia masih logikanya tuh bisnis rumahan. Ya, yang jualan seadanya. Dibuka di IG-nya, pesanan banyak, dia nggak bisa handle. Nah, tapi it's a nice problem ya, artinya begitu. Apalagi yang saya lakukan, saya promosi di IG saya 2 produk setiap hari. UMKM Jawa Barat. Semua yang saya posting, ya kan follower saya banyak, alhamdulillah. Semua yang saya posting setiap hari 2 produk UMKM, itu laporan, Pak, kewalahan, Pak, ini. Contoh lain ya, ini contoh ya, ekonomi digital. Saya pakai jas, ya bagus lah ya, kira-kira mantes gitu. Terus kan warga netizen tanya, Pak, ngejahitnya di mana kan gitu. Sesederhana itu, saya cuma jawab, ya saya biasanya ke @anu gitu kan. Si @anu itu datang lagi, saya, Pak, gara-gara Bapak cuma ngejawab komen gitu ya, saya lagi sibuk Pak, nggak bisa lagi nerima pesanan karena berlimpah orang gara-gara. Nah, jadi saya bilang the power of digital itu ya ke dalam bisnis hari ini itu luar biasa. Karena sederhana teorinya, dari mana orang tahu ada produk keren? Ya dari medsos gitu. Nah, jadi kesimpulannya kita hidup di ekosistem digital yang sudah jadi budaya, maka orang yang sukses adalah orang yang paham menyiasati, menggunakan semua fitur-fitur yang akan mensejahterakan dirinya.